Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing pengalaman perjalanan saya di sosial kemanusiaan. Perjalanan saya ini tidak instan, tidak sebulan 2 bulan, tidak setahun 2 tahun, tapi sudah menjadi belasan tahun. Saya mulai cerita awal dulu. Kenapa latar belakang saya terjun di sosial kemanusiaan? Dulu saat saya sekolah SMP lulus, itu sama orang tua saya nggak bisa melanjutkan. Disuruh berhenti, habis lulus nggak usah melanjutkan. Tapi saya punya kemauan yang keras untuk bagaimana melanjutkan, merubah diri saya untuk menjadi lebih baik. Tetap orang tua tidak mengizinkan melanjutkan sekolah, karena saat itu keadaan ekonomi orang tua itu terpuruk. Dan alhamdulillah tetangga saya itu dulu namanya almarhum Bapak Sugiarwadi, almarhum beliau, itu datang ke rumah, ditanya mau sekolah kemana, buat lanjut nih, saya gitu. Akhirnya bapak diberitahu, dimotivasi, Pak, anak jenengan sekolahkan, siapa tahu dari itu anak jenengan nanti ada perubahan, bisa nasibnya baik, siapa tahu, dan nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu almarhum Bapak Sugiarwadi. Akhirnya bapak dengan dimotivasi oleh beliau, karena beliau kan guru, akibatnya mau menyekolahkan saya, sehingga saya suruh memilih sekolah. Dan saya memilih di SMK Negeri 1 Glagah. Saya langsung daftar di sana. Saya belum tahu siapa-siapa di sana, saya masih asing di kota itu. Saya mendaftarkan diri dan diterima. Singkat cerita, di situ saya memulai sesuatu dari nol, dan akhirnya saya menemukan orang-orang hebat, guru-guru hebat di sana. Saya menemukan almarhum Bapak Rahmat dan almarhum Bapak Guntur. Saya di situ diajari bagaimana saya bisa kerja, sekolah sambil kerja, yaitu saya suruh menjadi marketingnya pasang baru listrik. Jadi saya melobi dari rumah ke rumah orang yang belum pasang listrik supaya saya melobi, dan saya suruh memasang sendiri sama almarhum beliau itu, karena beliau punya CV. Saya diajari didik dari nol untuk marketingnya, bagaimana pasang barunya, dan bagaimana melobi orang, merospek orang. Alhamdulillah dari itu saya punya pengalaman. Itu saya lakukan sampai saya benar-benar lulus dari SMK Negeri 1 Glagah. Dan juga saat itu juga selain saya marketing di pasang baru listrik, saya juga di sebuah bisnis perdagangan ya. Itu saya kenal dengan namanya Bu Wahyu. Saya kenal dengan Pak Wayan, dengan Pak Ahong. Beliau adalah pembisnis hebat, dan saya dididik untuk menjadi marketing handal. Alhamdulillah selama 3 tahun juga saya jalankan bisnis itu. Sepulang sekolah saya door to door, dari rumah ke rumah, untuk marketing di bidang perdagangan itu, sampai terjauh di Lemor, Kalibaru, pulang jam 12, jam 1 malam, sampai sejauh itu saya. Alhamdulillah di rumah itu sangat besar sekali. Dan setelah saya lulus, saya langsung kerja di perbankan juga sebagai marketing. Lah dari situ saya keliling itu kan karena marketing. Dari keliling itu saya menemukan banyak kendala di orang-orang di sosial kemanusiaan itu. Banyak anak-anak yatim yang setelah lulus SMP dan MTS tidak bisa melanjutkan.
Dan banyak orang-orang jompo yang secara ekonomi bingung, terpuruk, dan kurang terperhatikan. Dari itulah saya terenyuh, sehingga saya itu menyampaikan gagasan-gagasan itu pada tokoh-tokoh. Apa tanggapannya dari tokoh sesepuh? Tanggapannya adalah, awakmu lho cik cilik, awakmu lho cik arek ndi ini, kok reko-reko arep nulung uang. Susah di sini, tidak akan bisa, saya gitu. Tapi namanya saya itu punya kemauan keras, tetap jalan. Bagaimana saya memberikan solusi kepada mereka itu? Tetap saya lobby tokoh-tokoh. Jawabannya pesimis terus. Jawabannya pesimis terus. Tapi tetap saya mencari informasi, mencari ilmu, pengalaman bagaimana bisa menuntaskan solusi-solusi itu, problem-problem itu. Akibatnya saya menemukan seseorang yang luar biasa, yaitu Bapak Misrin. Saya diberitahu, "Dik, lele awakmu nulung uang, kamu kalau sendiri kamu nggak akan dipercaya orang." Jadi gitu kan. Terus saya harus gimana Pak Misrin? Kamu harus punya wadah yang bisa untuk menolong orang. Minimal kamu wadahmu lembaga ataupun yayasan. Kamu harus punya. Dan saat itulah, itu pada waktu itu 2008. Dan 2009 Januari saya berusaha untuk mewujudkan itu. Akhirnya membentuklah saya lembaga sosial. Akibatnya dari itu saya bisa menolong orang-orang jompo, orang-orang yatim untuk menyekolahkan. Dan alhamdulillah anak-anak yang kita sekolahkan itu sekarang itu sudah sukses, sudah bekerja, bahkan ekonominya luar biasa. Ya, itu sampai sejauh itu. Nah, dari situ terus orang-orang jompo kita perhatikan melalui wadah itu. Terus akhirnya saya berlanjut terus pola pikir saya itu saya tanamkan ke orang lain. Karena saya berpikir gini, kalau saya ide gagasan saya ini hanya saya lakukan sendiri, maka nilai manfaatnya ke orang lain tidak ada, kurang. Saat itulah saya berpikir bagaimana saya mengajak orang lain untuk saya arahkan untuk konsep-konsep sosial kemanusiaan ini bisa jalan, bisa wujud yayasan, bisa wujud membantu orang sebanyak-banyaknya, membantu orang jompo sebanyak-banyaknya, membantu anak-anak yatim pendidikannya, dan wujud-wujud yang sosial yang lainnya. Akibatnya dari situ 2016 sampai sekarang ini kita mendorong mengarahkan ada sudah 30 yayasan yang berdiri tersebar di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun kita dari 30 itu kita tidak mengambil keuntungan sepeser pun. Tidak ada yang menggaji, tidak ada yang memberikan uang, profit dan sebagainya. Tidak ada. Karena kita murni sosial kemanusiaan. Sampai ada orang yang mengatakan, "Lih, sampai ini dulu kok jalankan itu, apa motifnya bisnis?" Saya jawab, sampai tanya ke notaris saya. Kalau memang saya motivasi bisnis atau maklar, saya sudah dari dulu. Prakteknya tidak. Kayak gitu. Ya, ada yang datang ke notaris saya untuk memastikan apa benar enggak. Ternyata sesuai dengan yang jawab saya tadi, Pak Didik tidak pernah mengambil keuntungan sama sekali dari itu. Bahkan dalam pengurusan pun, dalam mendirikan pun, saya tidak mau dijadikan pengurusnya, tidak mau menjadi pengawas ataupun di dalamnya, murni. Tapi saya dampingi, mengarahkan sampai jadi. Setelah jadi besar, baru saya mendorong mencari orang lain untuk kita dorong berdiri lagi, sehingga nilai manfaatnya itu terasa sangat luar biasa. Alhamdulillah kemarin yang terakhir itu kita mengarahkan di Bali, di yayasan di Bali. Alhamdulillah sekarang di sana TPG-nya dinianya sekarang sudah merambah mulai ke pendidikannya sampai sejauh itu. Nilai-nilai manfaat. Jadi kami ini menjalankan sosial kemanusiaan tidak instan. Terpaannya luar biasa, jatuh bangun, fitnah, tantangan, cibiran, tetap kita jalan. Karena saya berpikir begini,
saya ini yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan saya gitu. Saya melakukan ini tidak untuk keuntungan saya, bukan. Saya ini untuk kemaslahatan orang banyak. Bagaimana mereka itu bisa teratasi problem-problemnya dengan wadah yang kita dorong untuk berdiri. Sampai sejauh itu. Jadi tidak ada motif-motif, bahkan ada tuduhan, jori marahni politik. Saya tidak terikat dengan politik manapun karena saya nggak senang saya nggak mau terjun di dunia politik, saya nggak mau. Memang itu komitmen. Saya tidak akan terjun di ranah politik. Biarlah saya di jalur sosial kemanusiaan. Jadi seperti itu. Mereka yang memberikan cibiran seperti itu, memberikan tuduhan seperti itu ya akhirnya tidak terbukti itu. Ternyata makanya alhamdulillah dengan kita menjalankan dengan sebaik mungkin, banyak kepercayaan dari semua orang. Jadi seperti itu. Sampai saya dikatakan begini, sampai ini wajah aja kayak gitu, kesannya ria, kesannya pamer. Saya tidak, saya seperti itu saja. Saya berpikir gini, itu prinsip saya. Apapun yang kita lakukan, selama itu dalam nilai-nilai kebaikan, dalam nilai yang positif, dapat pahala atau tidak saya nggak urus. Dapat surga atau tidak saya nggak urus. Yang penting saya selama hidup di dunia ini memiliki nilai manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu manfaat kepada orang lain. Perkara saya dapat surga apa enggak, perkara saya dapat pahala apa enggak, saya nggak berpikir itu. Seandainya saya pun nanti di neraka, ya sudah masalah. Saya seperti itu. Kenapa nggak masalah? Loh, sudah berbuat baik kok di neraka, enggak masalah. Ya seperti itu. Kalau memang Allah ridho di neraka, kenapa tidak gitu loh. Jadi jangan pernah kita berpikir dengan kita ini berbuat baik terus kita menjadi orang yang terbaik, tidak. Saya nggak berpikir seperti itu. Sudah, kita yang penting nolong orang, bantu orang. Perkara nanti Allah mencatat nilai baik atau tidak, itu urusan Allah, saya nggak peduli. Jalan terus seperti itu. Alhamdulillah ini juga kemarin teman kita dorong, ayo sampaikan yayasan, udah kita arahkan yayasan, sampai sekarang sudah berdiri lembaga kursus komputernya. Akibatnya manfaatnya kepada lingkungan luar biasa. Dan yang kita tekuni juga sekarang ini Yayasan Wakaf Amanatul Ummah Indonesia. Insya Allah dengan komitmen kita akan mewujudkan panti asuhan. Ya alhamdulillah ini banyak yang titip wakaf uang tunai. Kita akan jalankan sebaik mungkin. Semoga nanti bermanfaat untuk mereka anak-anak yatim dan duafa. Kita suplahkan sampai perguruan tinggi, sampai sukses. Itu untuk sahabat semua dimanapun berada, lika-liku perjuangan sosial kemanusiaan. Semoga sharing pengalaman ini bisa Anda ambil hikmah, bisa menjadi keteladanan, bisa menjadi motivasi untuk Anda semua yang sekarang ini bergelut di sosial kemanusiaan, ataupun Anda semua yang memang tidak siap di sosial kemanusiaan. Minimal ketika ada punya rezeki, dukung orang-orang di sekitar Anda yang memang berkecimpung di sosial kemanusiaan untuk menyalurkan rezeki Anda semua itu ya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kita punya mimpi yang besar. Ketika satu yayasan itu bisa mencakup problem masalah-masalah sosial itu, maka ketika ada 30-50 yayasan yang tersebar di Indonesia yang kita arahkan, nanti nilai manfaatnya kepada sesama akan luar biasa. Itu sahabat semua, ya Allah, semoga nanti ke depan akan lahir generasi-generasi yang luar biasa. Mereka menjadi orang sukses yang peduli dengan sosial kemanusiaan. Semoga sharing ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.